adalah segalanya dalam kehidupan kami. Allah pujian kami, sembah kami, pujian kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. sungguh indah. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan
Shalom, selamat pagi, saudara kasih dan kasih Tuhan. Selamat kita kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, kita puji nama Tuhan, haleluya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kembali dapat kembali menikmati anugerah Tuhan. Kita berkesempatan kembali sama-sama belajar dan menerima berkat dari kuasa akan firman Tuhan. Ya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, ayat firman Tuhan yang sudah Bapak Gembala siapkan itu diambil dari surat Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Ya. Bapak Gembala tidak menentukan temanya, tapi saya berikan tema dari ayat firman Tuhan ini, ya, bertema sumber segalanya. Ya, sebelumnya kita akan sama-sama satukan hati kita dalam berdoa. Kita akan berdoa sama-sama untuk firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur dan berterima kasih. Kasih anugerah Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Saat ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu, kami akan kembali menerima berkat kuasa kasih dari firman-Mu. Urapi kami semua yang akan menikmati berkat firman Tuhan, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi oleh urapan kuasa Allah Roh Kudus, supaya kami benar-benar mendapat menikmati firman-Mu pagi hari ini, dan kami dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Ya. Kita akan sama-sama baca, ya, dalam hitungan yang ketiga. Roma pasal 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Kita sudah sampai di bulan November yang merupakan, ya, bulan mau masuk bulan akhir, dan juga sekarang, ya, tanggal tua, tanggal terakhir di bulan November. Ya, ayat firman yang Tuhan tadi kita baca, ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, saya berikan temanya, ya, dari ayat firman Tuhan ini, sumber segalanya. Ya, sebelumnya sudah kasih dalam kasih Tuhan, ya, saya mau memberikan ucapan selamat dulu, ya, selama bulan November ini. Ya, di bulan November ini banyak yang berulang tahun, ya. Ada yang berulang tahun pernikahan, ya. Bulan 11, menikah tanggal 10 bulan 11, ya, tahun 2012. Nanti, ya, di live chat, ya, saudara sidang cepat GBT Hidup bisa, ya, memberikan tanggapan, saya berulang tahun tanggal sekian, saya bersyukur, ya. Juga, ya, kemarin, ya, di hari Jumat, di hari Kamis malam saya mendengarkan, ya, adik saya Maria Victory, ya, sudah lulus S2, ya. Sekarang selain bergelar sarjana hukum SH, tambah lagi jadi magister kenotariatan, ya, MKN. Puji nama Tuhan, ya. Dari ayat yang tadi kita baca Roma tadi, ya, rasanya bukan ayat asing bagi kita, sudah sering kita mendengarkannya, saudara, ya. Tapi sudahkah kita mempraktekannya dalam hidup kita? Sudahkah kita dapat, ya, mengatakan ayat ini? Ya, sudahkah kita mengaminkannya ayat ini? Ya, jadi saya sudah katakan di bulan November banyak yang berulang tahun. Di bulan November banyak yang menerima berkat juga, pemeliharaan Tuhan. Maka di akhir minggu, di minggu terakhir bulan November, ya, sangat tepat ayat ini kita renungkan kembali. Ya, kita aminkan kembali. Kita mempraktekkan dengan bersuara, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat 36 ini, saudara, ya, kalau kita lihat, kita perhatikan, ya,
mencakup dan berkata tentang 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kita lihat ayat ini berkata segala sesuatu adalah dari Dia. Yang kedua berkata segala sesuatu adalah oleh Dia. Yang terakhir, Tuhan sampaikan segala sesuatu adalah kepada Dia. Oleh karena itu segala sesuatu itu untuk kemuliaan Dia sampai selama-lamanya. Percaya katakan amin. Pagi ini saudara kasih Tuhan, sidang jemaat GBT Yesus Hidup, firman Tuhan yang tercatat bagi kita dan kita baca merupakan hal yang luar biasa yang Allah inginkan bagi kita, khususnya jemaat GBT Yesus Hidup, yaitu agar kita ini tahu siapa Allah kita. Maka tema firman Tuhan pagi ini saya catat, saya berikan temanya sumber segalanya. Apa arti kata sumber itu? Sumber segalanya. Sumber ini kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki 2 arti. Yang pertama, tempat keluar. Seperti mata air itu tempat keluarnya mata air. Lalu asal. Sumber itu berarti asal mula, sumbernya, asalnya. Itu sumber. Dan kalau kita perhatikan apa yang tertulis dalam surat Roma dari Rasul Paulus ini kepada jemaat di kota Roma ini, dari pasal 1 sampai 11 itu menyingkapkan betapa Tuhan Allah kita telah menjadi sumber segalanya bagi bangsa Israel. Dan terlebih lagi untuk saat ini bagi kita. Bagi kita yang adalah Israel rohani. Ketika kita baca surat Roma pasal 1 sampai 11, di situ kita bisa memperhatikan bahwa Allah telah menjadi sumber segalanya bagi kita pun juga. Mulai dari keselamatan sampai dengan pemeliharaan Tuhan sediakan bagi umat Israel, termasuk bagi kita, umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sediakan segalanya. Dia menjadi sumber segalanya. Dia menjadi asal segala-galanya dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 32, kita perhatikan Roma pasal 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Amin. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma pasal 8 ayat 32 ini dengan lebih sederhana mengatakan asal bersama Dia dan di dalam Dia, tidak mungkin Dia tidak mengaruniakan yang kita perlukan, kita butuhkan. Tidak mungkin Dia tidak memelihara kita, karena Dia jadi sumber bagi kita. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya sidang jemaat GBT Yesus Hidup sampai saat ini dapat merasakan karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Hari demi hari pemeliharaan Tuhan terjadi, hari demi hari pimpinan Tuhan terjadi. Sehingga kembali asal bersama Dia dan di dalam Dia. Tuhan tidak mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu buat kita. Saya ingin membagikan satu kisah kepahlawanan. Biasanya orang mengatakan kisah kepahlawanan dari Musa, kisah kepahlawanan dari Raja Daud, kisah kepahlawanan dari Nabi siapa. Tapi saya ingin lebih spesifik lagi, kisah kepahlawanan Tuhan. Karena pagi ini sumber segalanya Tuhan. Jadi kisah kepahlawanan Tuhan melalui satu tokoh, yaitu yang bernama Gideon. Nanti saudara baca kisah kepahlawanan Gideon ini kisah kepahlawanan Tuhan melalui Gideon tercatat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-8.
bagaimana Tuhan menjadi sumber segalanya bagi orang Israel. Tapi itu juga akan menjadi kekuatan bagi kita, akan menjadi model rule bahwa Tuhan pun juga menjadi pahlawan bagi kita, menjadi sumber bagi kita. Dalam kisah kepahlawanan Tuhan melalui Gideon dalam Hakim-Hakim 6, 7 dan sampai 8 diceritakan bahwa bangsa Israel itu mengalami satu tindisan. Bangsa Israel di bawah tindisan orang Midian, Tuhan katakan orang Israel di bawah tindisan orang Midian dan orang Amalek. Mereka selalu diserang. Ketika orang Israel menanam gandum, selalu ketika akan panen direbut, diambil oleh orang Midian atau orang Amalek. Mereka menyerbu tanah orang Israel, sehingga bangsa Israel ini dikatakan di firman Tuhan akibatnya mereka melarat dan mereka penuh ketakutan ketika melihat bangsa Amalek, orang Midian menyerang mereka. Sehingga orang Israel ini mereka mendirikan kubu perlindungan di atas gunung. Mereka penuh ketakutan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 dikatakan mereka ada dalam situasi yang mencengkeram. Bangsa orang Midian ini mencengkeram bangsa Israel, sehingga bangsa Israel penuh dengan ketakutan. Sampai Gideon pun, firman Tuhan mencatat, Gideon pun mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Gideon mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur, seolah-olah bersembunyi, dan memang dia menyembunyikan diri. Mengapa? Penuh dengan ketakutan. Lalu Tuhan menjadi sumber segalanya, mengutus Gideon Tuhan mengutus Gideon bin Yoas dari kaum keluarga Abiezer suku Manasye. Kalau kita baca kaum ini, Tuhan katakan kaum yang terkecil. Kaum Abiezer inilah kaum terkecil dari suku Manasye. Bahkan suku Manasye juga suku yang terkecil. Dan Gideon pun, firman Tuhan katakan, ini adalah orang yang termuda di kaum keluarganya. Jadi saudara bisa bayangkan, sesuatu yang kecil, sesuatu yang inferior, katakan. Sudah mah kaum yang terkecil, sukunya juga dikatakan terkecil. Gideon pun juga termuda di kaum keluarganya. Kalau manusia lihat tidak mungkin, tapi Tuhan mengutus kepada Gideon. Sebab Tuhan sumber segalanya. Lalu apa yang terjadi? Ketika Tuhan mengutus dan Gideon juga mengadakan dengan Tuhan tuh perjanjian tawar-penawar, sudah baca tawar-penawar sampai seperti apa? Bulu domba harus basah, harus kering tanahnya, setelah ini harus kena embun, terus hari besoknya nggak kena embun. Lalu Tuhan pakai Gideon. Singkat cerita, Tuhan pakai Gideon dan Gideon menyiapkan pasukan. Ketika Gideon mempersiapkan pasukan, Gideon mempersiapkan pasukannya itu 32.000 orang, saudara. Gideon mempersiapkan 32 orang. Lalu Tuhan katakan apa? Kalau Gideon mempersiapkan 32 orang, karena mengapa? Karena dia melihat bangsa Midian, orang Amalek itu banyak. Tuhan katakan seperti pasukan belalang banyaknya. Kalau belalang menyerbu, gulung, tidak terhitung. Tuhan katakan tidak terhitung. Maka Gideon juga mempersiapkan pasukan untuk menyerang kembali itu 32.000 orang. Tuhan katakan terlalu banyak, Gideon. Tuhan katakan, Gideon suruh pasukan itu yang merasa takut pulang. Saudara tahu berapa orang yang pulang? Dari 32.000 yang pulang itu 22.000, saudara. 32.000 berkurang 22.000 berarti tinggal 10.000, tidak sampai setengahnya, hanya mungkin 35%. Dari sisa 10.000 ini,
Tuhan masih katakan terlampau banyak, saudara. Saudara bayangkan, 32.000 berkurang jadi 10.000. Tuhan masih katakan terlampau banyak. Lalu Tuhan katakan lagi terakhir kali, bagi mereka ya, yang 10.000 ini suruh minum. Bagi mereka yang minumnya langsung, ya maaf seperti anjing, ya, suruh pulang. Tapi bagi mereka yang minumnya ya berjongkok lalu minum dengan ya dengan tangan, itulah yang akan dipilih oleh Tuhan. Saudara tahu berapa orang yang ya, yang benar-benar Tuhan mau pakai? Hanya 300 orang, saudara, sisanya. Orang yang meminum ya, dengan tidak seperti cara anjing meminum langsung ya, air. Hanya 300 orang. Dari 32.000 orang, saudara bayangkan, yang Tuhan pakai 300 orang. Berapa persen itu, saudara? Kurang dari 1%. Kalau 32.000, 1%-nya 320 orang. Ini 300 orang. Tuhan mau pakai yang paling kecil. Tuhan pakai Gideon dengan pasukannya hanya 300 orang. Nah, ini Tuhan ingin membuktikan bahwa sumber segalanya bagi bangsa Israel itu adalah Tuhan. Kalau kita lihat perlengkapan yang Gideon dan 300 orang pasukan itu yang mereka pakai itu apa? Firman Tuhan mencatat dalam Hakim-Hakim ini, Gideon dan pasukannya hanya membawa sangkakala, buyung, dan obor. Dan buyungnya itu juga adalah buyung kosong, ya, bukan buyung yang berisi dinamit, bukan buyung yang berisi apa? Air keras. Sekarang kan ada orang yang jahat melemparkan air keras, merusak sampai meninggal, ada ya, di Cianjur sana. Ini buyung-buyung kosong, jangankan air, ya, air kotor atau diisi hal yang tidak baik. Buyung kosong, sangkakala, buyung kosong dan obor, sangat sederhana sekali. Ya. Tapi dari kisah Gideon ini kita bisa belajar. Kita, ya, mungkin seperti Gideon, hanya bagian terkecil. Kita memiliki kemampuan peralatan sederhana. Ya. Dengan arti kita juga menjadi satu pasukan yang kecil, yang di bawah 1%, saudara. Tapi kita pun juga bisa belajar. Di situ Tuhan nyatakan Tuhan sebagai sumber segalanya. Tuhan sebagai bagian yang terbesar, sehingga Gideon bisa menang. Supaya Gideon bisa menang, Tuhan membuktikan sumber segalanya, sehingga supaya kita pun juga dapat berkata segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam melalui kisah Gideon ini, kita juga semakin terpacu. Kita mungkin merasa kecil, kita mungkin merasa, aduh, kemampuan saya sedikit, kemampuan saya sederhana. Maka kalau kita lihat gereja kita juga kecil. Tapi ingat, saudara, kita memiliki Tuhan sumber segalanya. Bagian yang terbesar adalah Tuhan. Kita pun bisa menang, kita pun bisa menjadi besar, kita pun bisa menjadi kuat, ya, karena Tuhan menjadi sumber segalanya bagi kita. Dan bagian kita supaya kita dapat berkata segala sesuatu adalah dari Dia, segala sesuatu adalah oleh Dia, dan segala sesuatu adalah kepada Dia, sehingga kita bisa mengucapkan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka bagian kita apa, saudara? Dalam rumah ini kita akan perhatikan bagian kita yang pertama, kita jadikan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Kita jadikan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh baik, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
Ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jadikan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Mungkin kita memiliki kekayaan, kita memiliki hikmat, kita memiliki pengetahuan, ya. Kita bisa memberikan nasihat. Tapi firman Tuhan katakan, alangkah dalamnya kekayaan Tuhan kita, hikmat Tuhan kita, pengetahuan Allah kita, tak terselidiki keputusan-keputusannya, tidak terselami jalan-jalannya. Nah, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menjadi penasihat Tuhan? Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup kita, ya, kita akan memiliki hal-hal yang lebih luar biasa dibanding sumber-sumber yang lain. Ya, maka dari itu jangan ragu, kita akan menjadikan Tuhan kita sebagai sumber hidup kita. Ya, jangan ragu, jangan putus asa kalau kita memiliki, ya, kemampuan kecil, kekayaan sedikit, pengetahuan mungkin, ya, hanya sebagai hanya sampai sedemikian lah tingkatannya. Kalau dilihat dalam pendidikan formal hanya sampai S dasar atau S menengah, ya, SD S dasar, sekolah dasar, sampai S-nya menengah atau menengah atas, ya, jangan kecil. Tapi kalau Tuhan sebagai sumber hidup kita, kita akan melebihi dari yang dunia capai. Ya. Seperti kisah Gideon tadi. Meskipun dinilai orang kaum yang terkecil, Gideon kaum yang orang yang paling muda, kalau Tuhan bersama, ya, Tuhan yang berperan, Tuhan yang lebih akan menunjukkan siapa yang menjadi sumber segalanya bagi kita. Lalu yang kedua yang menjadi bagian kita, apa sih yang menjadi bagian kita? Kalau kita tahu sumber segalanya Tuhan, kita harus yang kedua yaitu dekat dengan sumber hidup itu. Kita harus makin dekat dengan sumber hidup. Kalau pemazmur katakan orang yang dekat dengan Tuhan itu digambarkan seperti pohon di tepi aliran air. Ya. Kalau sesuatu, ya, dekat dengan sumber, ya, misalnya sumber air, ya. Kalau saudara dekat sumber air, ya, makin dekat tuh makin mudah, makin gampang, saudara. Dulu ketika saya masih belum menikah, saya masih pemuda yang ganteng banget, saudara. Ya, saya, Henoh, dan Onel, ya, kami menjadi water boy, saudara, di rumah orang tua kami, ya. Kami bertiga menjadi water boy. Tahu saudara water boy? Ya, tukang air, tukang ambil air. Ya. Sumber air yang kami ambil itu, ya, dari si ibu, ya, yang ada di gang air mancur. Ya. Sekarang masih ada, rasanya masih ada. Ya. Kami bertiga giliran, berdua seperti security, saudara. Ya. Bertugas mengambil air. Nanti saya sama Henoh, saya sama Onel, nanti Onel sama Henoh, nanti kita janjiannya apa? Nggak ngambil bareng-bareng, saudara, ya, karena sudah penuh, ya, airnya, ya. Bak dipenuhin, semua tempat yang orang dulu bilang tempayan, ember, dipenuhin sama kita, ya. Subuh kita bangun sebelum doa pagi ngambil air dulu, ya. Sekarang kalau saya lihat itu sumber airnya, ya, dari rumah ke tempat ngambil itu pakai roda dekat, ya, dibandingkan di daerah Gunung Kidul Jogja sana, ya, berkilo-kilometer mereka mengambil air. Saya rasa makin dekat, makin mudah, makin gampang, apalagi pakai roda. Orang lain sumber airnya jauh, makin sulit, apalagi kalau tidak menemukan sumber air. Kalau hidup kita ingin mudah, kita harus makin dekat dengan sumber hidup. Makin dekat, kita akan merasakan makin mudah, makin gampang, saudara. Semakin jauh, semakin sulit. Apalagi kalau tidak menemukan sumber.
saat ini kita sudah tahu siapa sumber hidup kita. Sumber segalanya adalah Allah. Maka dari itu kita makin dekat dengan Allah kita. Jangan makin jauh makin sulit. Makin dekat makin mudah, makin gampang, makin terbuka kesempatan untuk menang. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, pagi hari ini bagian kita apa? Kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Baca sama-sama saudara. Roma pasal 12 ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagian ketiga harus kita lakukan ketika kita tahu sumber hidup kita. Siapa? Tuhan. Kita persembahkan hidup kita bagi Dia. Bagaimana mempersembahkan hidup kita bagi Dia? Ya, saat ini kita akan tidak hidup semau diri kita. Ya, kita akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ya, kita mau hidup sesuai kehendak Allah. Makin dekat dengan sumber hidup kita, kita akan tahu mana kehendak Allah yang baik. Baik untuk kita, dan kehendak Allah pasti yang terbaik bagi kita. Jadi ya, segala sesuatu adalah dari Dia, harus kita rasakan setiap ya bagian hidup kita. Ya, saya yakin percaya saat ini Maria ya dapat berkata, puji Tuhan, ya, sudah lulus dengan berbagai macam rintangan. Saya pun turut mengucapkan selamat ya pada Maria yang sudah sekarang bebas ya nggak usah bergadang lagi, baca buku pusing ya. Saya yakin percaya Maria saat ini mengaminkan ayat ini dan berkata segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, biarlah apa yang ya saudari kita rasakan juga dapat kita alami. Untuk kita pun juga dapat mengatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya ingat kita memiliki bagian, meskipun bagian kecil ya. Ya. Hanya bagian kecil. Bagian kecil itu apa? Pertama, jadikan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Makin dekat sumber hidup ya, makin dekat dengan sumber hidup yang kita. Yang ketiga, persembahkan hidup kita bagi Dia, yaitu tidak mau hidup semau diri kita. Kalau kita perhatikan makin banyak orang yang hidupnya semau dirinya sendiri ya. Kalau kita melakukan perjalanan saudara ya, banyak orang yang maunya memakai kendaraan semaunya dia ya, menyusul kendaraan dari kiri dari kanan, memakan badan jalan orang lain ya. Ada orang yang berjualan di trotoar ya, menghalangi penjalan kaki ya, sampai orang katakan di Indonesia itu ya, bukannya dikatakan kalau ada usaha pasti ada jalan, tapi di Indonesia itu dikatakan kalau ada jalan di situ ada usaha ya, kalau ada jalan di situ ada yang berdagang katanya. Karena apa? Karena banyak yang hidupnya ingin semau dirinya ya. Di pasar semrawut, bikin jongkol sana sini, parkir juga semrawut ya. Kita bisa lihat, kita orang yang sudah tahu sumber, kita akan hidup sesuai kehendak Allah, tidak akan hidup semau diri kita. Nama Tuhan, amin saudara, amin. Kita akan baca sebagai ayat yang terakhir, ayat tema kita dalam Roma pasal 11 ayat 36 ini. Kita baca kembali 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya, saudara sidang jemaat GPT Yesus Hidup merasakan dan mengalami hal-hal yang dahsyat sehingga saudara dan saya bisa berkata ya, kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah ini firman Tuhan menjadi pemacu kita untuk terus ya kita bertahan mencapai garis finish sesuai kehendak Allah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, mari pada saat ini kita akan satukan hati kita akan sama-sama berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kita segenap jemaat GBT Yesus Hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur, kami berterima kasih. Kami mengetahui sumber hidup kami, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang akan menguatkan kami, mengokohkan kami, menuntun kami, meneguhkan kami sepanjang kehidupan dalam hidup kami yang sudah Tuhan anugerahkan untuk kami jalani di dunia yang sementara ini. Kami percaya Tuhan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan apapun yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan kami dengan berbagai perlengkapan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Kami percaya Tuhan pun juga sudah memberikan kemenangan bagi segenap jemaat GBT Yesus Hidup yang pada saat ini mereka mendengarkan firman-Mu di rumah mereka masing-masing, di keluarga mereka masing-masing. Meskipun secara online, kami yakin dan percaya berkat firman Tuhan akan sampai kepada setiap keluarga, setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan dan kuasa firman-Mu terus mengokohkan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini jemaat-Mu akan Kau tolong, akan Kau terus berikan kemenangan, kemudahan dan kelancaran dalam menjalani hidup mereka, dalam mereka berusaha, berjualan, berdagang, dalam mereka bekerja, di dalam mereka menempuh pendidikan mereka yang ada di TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan. Kami percaya tangan Tuhan menuntun, menolong. Kami Tuhan sadar kami tidak mampu melakukan apapun juga karena kami terbatas kuasanya, kami terbatas dayanya. Tapi kami memiliki Tuhan yang kami inginkan untuk sertai kami, Tuhan yang penuh kemampuan, kedahsyatan, yang tidak terbatas kuasanya, yang akan menyertai kami sehingga kami umat-Mu ini menjadi umat pemenang. Kami percaya mereka pun juga yang saat ini sakit, Tuhan sudah tanggung sakit penyakit mereka di atas kayu salib-Mu Tuhan, oleh bilu dan kuasa-Mu. Tuhan sembuhkan jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, bahkan jemaat-Mu yang saat ini sedang tawar hati. Mereka merasakan kesedihan, keletihan dalam mengiring Engkau, dalam menjalani hidup ini. Mereka merasa letih. Kami percaya Tuhanlah sumber sukacita kami, Tuhanlah sumber sukacita jemaat-Mu yang saat ini sedang lelah, letih. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Tuhanlah yang akan mengirimkan Tuhan kekuatan-Mu supaya mereka pun juga dapat tegak kembali berdiri menjalani hidup ini. Kami percaya Tuhan Kau memberkati Bapak Ibu Gembala kami dengan sehat kuat Tuhan. Bahkan terlebih lagi Bapak Gembala kami yang di tanggal 24 Oktober kemarin berulang tahun yang ke-80 tahun. Kami percaya berkat Tuhan akan terus hadir bagi Bapak Gembala kami. Kesehatan, kekuatan, penghiburan, kemenangan Tuhan berikan, Tuhan siapkan dan sediakan bagi Bapak Gembala kami. Sehatkan dan kuatkan Bapak Gembala kami bersama Ibu Gembala kami, juga setiap keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati untuk keluarga Bapak Benghuat, keluarga Santi dengan suami anak-anaknya, keluarga Wawan, istri dan anak-anaknya, untuk keluarga Bapak Heri dengan Helena dan anak kandungnya, untuk saudara Suhena dengan mamanya di Koposayati sana, juga untuk keluarga Bapak Rudi Lesmana dengan Ibu Hana, Joshua yang bekerja, Sharon yang berkuliah di tingkat-tingkat akhir. Tuhan berikan kemudahan dan kemenangan dan kelancaran. Juga untuk keluarga Deborah Luciana yang bekerja, Tuhan, yang berjualan online, juga yang juga menjadi agen asuransi. Tuhan berkati, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan yang akan menolong ya Tuhan. Juga Abraham yang kuliah, Tuhan tolong berikan kemudahan kelancaran. Untuk saudara kami Henoh dengan Kiki dan dengan Noah, Sem dan Niko, bahkan Niko yang berulang tahun juga. Engkau berkati keluarga ini di Jakarta sana. Engkau pimpin, berikan terus kemenangan, penyertaan, perlindungan, kesehatan, kekuatan mereka berkeluarga di Jakarta sana. Juga untuk keluarga dari Bapak Leo
dengan Maria dan Zack Tuhan. Berkati Tuhan. Bahkan kami bersyukur Maria sudah lulus S2-nya. Kami berkati untuk langkah-langkah selanjutnya akan ditempuh. Tuhan memudahkan, melancarkan setiap apa yang dicita-citakan terlaksana sebab Tuhan turut campur bekerja mendatangkan kebaikan dan kedahsyatan bagi keluarga Leo beserta Maria dan Zack. Juga untuk keluarga Cornelius, Onel Tuhan, dengan Novita, dengan Nathan dan Natali. Tuhan berkati ini keluarga, Tuhan berkati dengan sedemikian rupa menjadi Tuhan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami percaya Tuhan yang mengasihi keluarga adik kami ini memberikan kesehatan, kekuatan yang baik, kemenangan dari Tuhan. Juga untuk kami sekeluarga, untuk hamba-Mu, istri dan anak-anak, kami percaya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan menolong kami semua. Setiap apapun yang kami butuhkan dan perlukan, kami percaya Tuhan mencukupkan. Juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Gunarta di Rumah Makan Alam Desa. Bapak Gunarta, istri, anak, mantu, cucu, dan seluruh karyawan Alam Desa. Tuhan diberikan perlindungan, penyertaan, kuasa Tuhan bekerja di sana, memberikan berkat Tuhan bagi restoran Alam Desa sana. Kami percaya Tuhan hadir di keluarga Koeeng, memberikan berkat, penyertaan dan perlindungan. Juga kami berdoa saat ini untuk negara bangsa kami Tuhan. Tuhan berpimpin, berikan keselamatan bagi bangsa ini, ketentraman, kedamaian. Bahkan di akhir tahun ini menjelang akhir tahun dan tahun baru, berikan kedamaian dan ketentraman, kesatuan di setiap berbagai lapisan masyarakat, di setiap pemerintahan, dari tempat pemerintahan yang tertinggi sampai tingkat 1, tingkat 2 dan sampai RT RW. Berikan kesatuan, ketentraman dan kedamaian bagi negara ini Tuhan, supaya tangan Tuhan yang memberkati, menjaga keutuhan wilayah bangsa Indonesia ini. Kemenangan bagi bangsa Indonesia ini diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita akan berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, saudara tadakan tangan saudara dan kita akan menerima berkat dari Allah Bapa kita yang baik di dalam surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus, yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Haleluya. Memberkati saudara semua.
Amin. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Allah pujian kami, sembah kami, pujian kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan